nilai atau data yang sering muncul. Selanjutnya distribusi frekuensi, yaitu pembagian data ke dalam beberapa kelompok kelas yang dilanjutkan dengan penghitungan banyak data yang masuk ke dalam tab kelas. Dengan kata lain, distribusi frekuensi adalah cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah yang diperoleh dari penelitian dengan didasarkan pada distribusi nilai variabel dan frekuensi. Pada nilai variabel tersebut individu. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data menurut kelas-kelas, interval, atau kategori tertentu dalam sebuah daftar. Selanjutnya itu jenis-jenis frekuensi dalam statistik terbagi menjadi 3. Yang pertama, frekuensi absolut, yaitu menunjukkan jumlah kemunculan suatu nilai atau kategori dalam data. 2. Frekuensi kumulatif, yaitu jumlah total dari frekuensi absolut sampai pada titik tertentu dalam data. 3. Distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Yang terakhir, distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi angka frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Sekian, saya kembalikan kepada Anda. Selanjutnya yaitu poin B, pengertian tabel distribusi frekuensi. Tabel adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk atau dituangkan dalam bentuk kolom atau lajur. Tabel distribusi frekuensi dapat diberi pengertian yaitu sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang menjadi objek penelitian. Dalam suatu tabel distribusi frekuensi dapat kita dapati yang pertama yaitu variabel, kedua yaitu frekuensi, yang ketiga yaitu jumlah frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan teknik penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaat dari penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi ini adalah untuk menyederhanakan teknik penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Tabel distribusi frekuensi disusun apabila jumlah data yang akan kita sajikan cukup banyak, sehingga bila data yang disajikan dan menggunakan tabel biasa menjadi tidak efektif dan efisien serta kurang komunikatif. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saudara Arik. Kepada saudara Arik, silakan. Yang C, macam-macam tabel distribusi frekuensi. Secara umum, tabel distribusi frekuensi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri dan tidak dikelompokkan. Yang B, tabel distribusi frekuensi data kelompok distribusi, yaitu tabel distribusi frekuensi yang menyajikan dari data yang dikelompokkan. Yang C, tabel distribusi frekuensi kumulatif, merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Yang D, tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel presentase. Tabel adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi yang berbentuk angka presentasi. Nilai presentasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Presentase 25
atau 25% didapatkan dengan cara 5 banding 60 kali 100 per 25%. Sekian Dokter, saya kembalikan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Urfa. Kepada Nadia Urfa, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya poin D yaitu tabel distribusi frekuensi dan data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka dan angka tersebut tidak dikelompokkan. Contoh dari distribusi frekuensi data kelompok adalah hasil tes bahasa Inggris mahasiswa PLS FIP UM tahun 2010. N sama dengan 72. Diperoleh data sebagai berikut. Di sini saya sudah mempersiapkan nilai-nilai tes bahasa Inggris mahasiswa tersebut. Kemudian sekumpulan data tersebut merupakan data yang masih mentah dan sulit untuk dibaca atau dipahami. Untuk dapat dipahami dengan mudah, maka data tersebut perlu ditampilkan atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan bentuk data tunggal sebagai berikut. Ini adalah contoh tabel frekuensi distribusi frekuensi dengan bentuk data tunggal. Baiklah, ini nomor nilai mahasiswa tersebut ada yang nilai 4, 5, 6, 7, 8. Dan nilai 4 ada 1 mahasiswa. Dan nilai 16 kita menghitung dari data yang telah ditulis tadi. Nilai 5 ada 16 orang. Nilai 6 ada 28 orang. Nilai 7 ada 23 orang. Dan nilai 8 ada 4 orang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Materi terakhir yang akan disampaikan oleh saudari Ade, kepada Ade, silakan. Materi selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok dapat diartikan sebagai jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi angka dan angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh sederhana membuat tabel distribusi data kelompok. Baik, ini tabelnya. Jadi saya sudah mengelompokkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah pertama yang kita mau cari itu membuat nilai dan frekuensinya. Langkah pertama itu kita harus mencari banyak kelas. Banyak kelas. Jadi banyak kelas itu rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya ini adalah jumlahnya. Jumlah tabelnya. Jumlah seluruh ini. Jumlahnya yaitu N-nya sama dengan 30. Lanjut. 1 ditambah 3,3 log 30. 1 ditambah 3,3 log 30 itu adalah 1,4771212 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu 1 ditambah 3,3 ini dikalikan sama yang ini. Jadi hasilnya 4,8745. 1 ditambah 4,8745 yaitu 5,8745. Terus hasil ini kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya yaitu 6. Banyak kelas ini menentukan berapa kotaknya ini nanti. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ada 6 tabel. Selanjutnya yaitu kita mencari panjang kelas.
panjang kelas. Mencari panjang kelas yaitu rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Cara mencari jangkauan NB mencari jangkauan yaitu angka yang terbesar di tabel ini dikurang dengan angka terkecil yang di tabel ini. Jadi 98 dikurang 40. Jadi 98 kurang 40 yaitu ada 58. Jadi jangkauannya kita dah dapat 58. 58 dibagi banyak kelas. Jadi banyak kelasnya ini yang 5,8745 ini yang kita pakai. 5,8745. 58 dibagi 5,8745 yaitu ada 10. Berarti panjang kelas kita mendapatkan 10. Untuk mengisi nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini, kita urutkan dari yang terkecil. Jadi 40 panjang kelasnya kan 10. Jadi kita buat per 40 sampai kita hitung ada 10 ya. Kita hitung dari 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi jaraknya itu 49. Kita tulis di sini 49. Terus setelahnya kita buat 50. 50 kita hitung lagi sama kayak ini jadi 59. Habis itu 59 kita buat di sini 60 per 69. 70 per 79. 80 per 89. 90 per 99. Setelah itu kita akan mencari frekuensinya. Cari frekuensinya itu sangat mudah. Kita bisa lihat dari tabel ini. Jarak 40 ke 49. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensinya itu ada 4. 50 ke 59 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.